apa kabar semuanya? Aduh gila sih, aku tuh kangen banget sama kalian semua. Long time no see, sekitar 5 bulan kayaknya ya. Aku tuh abis pulang bertapa cari ilmu, ya iyalah. Enggak sih, jadi ya sebenarnya aku hanya istirahat sejenak. Aku break karena ya ada alasan pribadi. Tapi sekarang I am back. I'm here dan excited banget pengen share lagi ke kalian mengenai banyak hal tentang bahasa, tentang kultur Jerman dan lain sebagainya. Dan saat ini tuh sekarang ini aku pengen share ke kalian tentang false friend. Nah, false friend itu bukan berarti teman palsu atau temen yang salah dalam pergaulan pertemanan, enggak, tapi false friend itu lebih ke satu kata dari dua bahasa yang berbeda dalam lafalan atau mungkin ejaannya sama, tapi ternyata pengertiannya jauh berbeda, jauh banget. Nah, kayak kalian tahu pasti juga yang lagi belajar bahasa Jerman mungkin udah tahu banyak hal kalau ada beberapa kata dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu sama banget lafalannya. Ada yang sama artinya, ada yang beda jauh banget. Nah, sekarang ini aku mau share 20 kata dalam bahasa Jerman yang lafalannya sama dengan bahasa Inggris tapi artinya beda banget, beda jauh. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Aku mau share di kata yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah arm. Arm. Kalau dalam bahasa Jerman, arm itu adalah miskin. Sedangkan dalam bahasa Inggris arm itu kan lengan ya. Nah, kalau bahasa Jerman miskin, kalau dalam bahasa Inggrisnya lengan. Terus yang kedua itu adalah bio. Tulisannya sama, tapi kalau bahasa Jerman bio itu adalah organik gitu. Sedangkan bio, kalau dalam bahasa Inggris cara pengucapannya bio itu lebih ke biografi gitu ya. Terus selanjutnya itu ada chef. Chef. Nah, kalau dalam bahasa Jerman, chef itu bos. Jadi bos kita di kantor. Kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah koki atau tukang masak. Berikutnya adalah dik. Nah, ya kan, tahu kan dik itu. Kalau di dalam bahasa Jerman, dik itu gemuk. Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris, dik itu ya kelamin laki-laki lah ya, gitu sebutnya dik. Jadi waktu aku baru pindah ke sini tuh suka lucu aja gitu aku denger kalau misalnya ada orang bilang dik gitu, aku denger ada kata dik gitu ya. Aku suka lucu sendiri gitu dengernya, tapi kesini-sini ya udah biasa aja gitu karena kan aku juga tahu arti sebenarnya gitu ya. Terus selanjutnya itu ada confession. Jadi kalau confession dalam bahasa Jerman itu seperti denominasi. Sedangkan confession dalam bahasa Inggris itu adalah pengakuan. Kalau misalnya di gereja Katolik kan suka ada tuh kitab pengakuan sama pastor ya, kalau misalnya kita buat kesalahan atau apa kita suka confess gitu ya, suka ada pengakuan dosa gitu ya ke pastor. Nah itu seperti itu kalau dalam bahasa Inggris confession itu lebih ke pengakuan, sedangkan confession dalam bahasa Jerman itu adalah denominasi. Selanjutnya itu ada fabrik. Nah fabrik kalau dalam bahasa Jerman itu pabrik, jadi mirip dengan bahasa Indonesia. Nah kalau kalian belum nonton kata-kata yang mirip bahasa Jerman dan bahasa Indonesia yang udah aku share di video udah lama, boleh juga nonton itu. Terus kalau fabrik dalam bahasa Inggris itu kan kain ya. Fabrik dalam bahasa Jerman itu pabrik, kalau fabrik dalam bahasa Inggris itu adalah kain. Selanjutnya ada gift. Nah ini lucu juga nih. Kalau gift dalam bahasa Jerman itu adalah racun. Sedangkan gift dalam bahasa Inggris itu adalah kado atau hadiah ya. Jadi kalau kalian ke Jerman jangan ngasih gift ya ke orang Jerman ya. Terus berikutnya itu ada gross. Nah gross dalam bahasa Jerman itu besar ya. Sedangkan gross dalam bahasa Inggris itu lebih ke kotor, menjijikan gitu ya. Kayaknya satu level di atas disgusting itu gross gitu. Terus selanjutnya ada handy.
Nah, handy dalam bahasa Jerman itu kan handphone ya. Sedangkan handy dalam bahasa Inggris itu lebih ke cekatan, ringan tangan, suka menolong gitu ya. Handy dalam bahasa Inggris itu. Tapi handy dalam bahasa Jerman handphone, telepon genggam. Kan kalau bahasa Inggrisnya telepon genggam lebih ke mobile phone ya. Dan kalau bahasa Jerman handy orang sebutnya. Terus selanjutnya hell. Go to the hell. Kalau hell dalam bahasa Jerman itu terang, sedangkan hell dalam bahasa Inggris itu adalah neraka. Jadi kalau go to the hell dalam bahasa Jerman berarti pergi ke tempat terang, sedangkan kalau kalian ngomongnya dalam bahasa Inggris ya udah pergi ke neraka sana. Gue sih nggak ikutan ya. Terus selanjutnya itu adalah fasten. Nah, fasten dalam bahasa Jerman itu lebih ke diet atau puasa. Sebenarnya agak-agak mirip juga sih dengan bahasa Inggris fasting ya. Cuman fasten kali ini tuh dengan ejaan yang sama dan tulisan yang sama. Ada juga bahasa Inggrisnya dengan arti yang berbeda. Fasten kalau dalam bahasa Inggris kan lebih ke mengencangkan atau memasang, kayak fasten your seat belt gitu kan. Sedangkan kalau dalam bahasa Jerman fasten itu ya diet atau puasa. Selanjutnya ada fast gitu ya. Kalau fast di dalam bahasa Jerman itu hampir, sedangkan fast di dalam bahasa Inggris itu cepat gitu kan. Selanjutnya ada direction. Kalau di dalam bahasa Jerman ucapannya itu direction. Nah, kalau direction dalam bahasa Jerman itu artinya adalah manajemen. Jadi manajemen di dalam satu perusahaan itu disebutnya direction. Tapi direction dalam bahasa Inggris itu adalah arah atau tujuan. Terus selanjutnya ada pregnant. Pregnant dalam bahasa Jerman itu artinya ringkas. Itu tulisannya agak beda ya, cuman ucapannya sama. Jadi dia lebih pakai A umlaut, pregnant. Sedangkan kalau pregnant dalam bahasa Inggris itu adalah hamil. Pregnant dalam bahasa Jerman ringkas, pregnant dalam bahasa Inggris hamil. Nah, kata berikutnya itu ada will. Nah, ini juga ternyata artinya jauh banget berbeda. Jadi waktu aku baru belajar bahasa Jerman, aku pikir ini pengertiannya sama. Jadi suka aku sebutin dalam bahasa Jerman ich will dengan pengertian yang aku pikir sama dengan bahasa Inggris gitu. Sedangkan will dalam bahasa Jerman itu adalah mau. Sedangkan will dalam bahasa Inggris itu kan artinya akan ya. Baru mau melakukan, akan melakukan atau akan pergi atau ya akan lah ya. Jadi kalau ich will dalam bahasa Jerman lebih saya mau, maunya itu mau banget gitu ya, kepengen banget itu ich will. Sedangkan kalau I will dalam bahasa Inggris ya saya akan pergi, saya akan makan, saya akan lain sebagainya. Kalau misalnya I will dalam bahasa Inggris dengan saya akan dan saya akan dalam bahasa Jerman kita nyebutnya ich werde. Kalau dalam bahasa Jerman ich will, saya mau. Di dalam bahasa Inggris I want. Gitu. Selanjutnya ada sin. Ya, kalau ini bahasa Jermannya sin dengan double N, sedangkan dalam bahasa Inggris sin dengan satu N aja. Kalau sin dalam bahasa Jerman itu masuk akal, sedangkan sin dalam bahasa Inggris itu dosa. Jadi sin dalam bahasa Jerman masuk akal, dalam bahasa Inggris itu dosa. Berikutnya itu ada wink. Ya, wink. Nah, kalau di dalam bahasa Jerman winken ya. Winken kalau di dalam bahasa Jerman itu kayak melambai, kayak dada-dada. Kalau di dalam bahasa Inggris itu wave ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris wink itu kan main mata ya, kedip-kedip mata gitu. Jadi kalau dalam bahasa Jerman melambai, kalau dalam bahasa Inggris itu kedipan mata. Selanjutnya ini unik juga nih. Jadi kalau di dalam bahasa Jerman where itu siapa, sedangkan di dalam bahasa Inggris itu where itu di mana. Jadi kalau bahasa Jerman where siapa, bahasa Inggris where di mana. Nah, kalau bahasa Jerman
wo itu di mana, sedangkan who itu siapa. Jadi ketuker. Wo bahasa Jerman tuh di mana, kalau who bahasa Inggris itu siapa. Sedangkan where bahasa Jerman siapa, where bahasa Inggris di mana. Jadi ketukar. Terus selanjutnya ada wellness. Wellness. Nah, kalau wellness dalam bahasa Jerman ini adalah spa tempatnya ya. Jadi ada hubungannya juga sih sama kesehatan, tapi ini tempatnya sendiri tuh namanya wellness spa. Sedangkan wellness dalam bahasa Inggris itu ya kesehatan lah ya. Terus berikutnya ini yang terakhir kayaknya ya adalah prospek. Jadi prospek dalam bahasa Jerman itu kayak brosur. Sedangkan prospek dalam bahasa Inggris itu adalah kayak harapan, kayak bakal calon gitu ya. Contohnya kalau misalnya kayak kita kerjanya di bidang sales, ini pasti sering banget kita dengar kata prospek ini. Jadi sebenarnya prospek mungkin lebih mirip bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ini. Jadi bakal calon customer atau calon pacar misalnya ya, itu prospekan kalian ya. Aduh, gue lagi mau prospek nih orang gitu kan. Nah, sekian dulu 20 kata dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris yang pelafalannya sama tapi ternyata artinya beda banget, dan itu disebut dengan false friend. Dan mudah-mudahan kalian yang mungkin sekarang lagi belajar bahasa Jerman bisa menambah ilmu baru di sini. Kalian dapetin kosakata baru dari video ini dan mungkin juga nambah kosakata baru dari bahasa Inggris. Oke, segitu dulu. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Tschüss! Auf Wiedersehen! Sampai jumpa lagi!